Minasan, konnichiwa. Balik lagi di channel Mimin. Apa kabarnya kalian semua? Semoga kabarnya baik-baik saja. Di video kali ini Mimin bakalan bacain alur cerita anime yang berjudul Tomodachi no Imotoga Oreni Dake Uzai. Anime ini rilis Oktober 2025, genrenya komedi, romance, dan juga school. Oke, seperti apa alur ceritanya? Langsung saja ke video intinya. Audio Jungle. Anime dibuka dengan seseorang bernama Akiteru Oboshi. Dia duduk di bangku SMA. Akiteru adalah seorang ambisius yang mengedepankan efisien di dalam kehidupannya. Dia juga bisa dibilang pintar lah. Hari itu dia baru saja pulang dari sekolah. Di sana Akiteru yang baru saja masuk ke dalam rumahnya nampak sudah mendengar ada orang yang lagi dengerin musik. Udah ke sound horeg. Hal tersebut tentu bikin dia agak sedikit marah, apalagi itu di dalam kamarnya gitu kan. Dia buka itu ternyata ada satu cewek bernama Iroha yang sedang dengerin musik sendirian di kamarnya si Akiteru. Dia kesal langsung mencabut aliran listriknya. Karena takut tetangga sebelah marah gitu kan mendengar kebisingan di rumahnya. Ditambah lagi ini cewek main masuk saja ke rumahnya bahkan ke kamarnya tanpa izin. Dan yang paling membagongkannya lagi, dia bukanlah saudara, sepupu, atau sebagainya. Dia adik dari sahabatnya yang kebetulan memang kosannya sebelahan dengan si Akiteru. Tentunya dia kesal gitu kan, apalagi si Iroha terus menggoda si Akiteru dengan wajah dan bodinya yang asoy ya kan. Tapi Akiteru masih bisa menahan godaannya tersebut. Bahkan ketika kamarnya mau dia penuhi dengan wangi parfumnya sama si Akiteru langsung dibatalkan. Dia mengalungkan sebuah kunci kamar miliknya si Akiteru yang sengaja ia simpan di tengah gunung putih biar sama si Akiteru diambil gitu kan. Sayang sekali Akiteru nggak dulu. Lama kemudian ada telepon masuk dari seseorang. Dia adalah paman daripada si Akiteru. Pamannya ini pemilik sebuah perusahaan developer game bernama HPW. Si Akiteru yang masih sekolah mencoba melamar kerja di sana dengan menggunakan ordal atau lewat jalur pamannya biar keterima langsung. Karena kalau melewati kualifikasi bakalan lama dan juga sulit untuknya. Sebenarnya pamannya kagak mau ngurusin ini, tapi karena dia masih ponakannya, terus juga si Akiteru mempunyai kemampuan di bidang tersebut, pamannya akan mencoba memasukkannya ke sana. Si Akiteru awalnya udah nyuruh si Iroha untuk keluar. Tapi cewek ini ngelunjak dan malah mengganggu si Akiteru kayak begitu. Padahal ini telepon mempengaruhi masa depannya. Kalau gagal, wassalam lah. Sampai-sampai Akiteru mengaku dirinya sedang digangguin sama kucing. Padahal kucingnya tersebut asoy dan bisa ngomong. Si paman memberikan syarat kepada si Akiteru kalau dia ingin diterima. Cuma ketika mau dikasih tahu itu si Akiteru terus diganggu sama Iroha. Jadi agak sulit. Dia cuma nanya kepada Akiteru apakah dia mempunyai pacar. Di sana tentunya Akiteru bilang kagak gitu kan. Dengan bilang kayak begitu, Akiteru memiliki kesempatan untuk diterima. Nanti dia akan memberikan syaratnya kepada si Akiteru biar dia bisa lolos. Dan telepon itu pun terputus. Untung aja masih bisa selamat ya kan. Terus ini cewek lapar gitu kan sekaligus haus. Si Akiteru ngasih tahu kalau ada jus tomat di dalam kulkas. Bejir, bukan siapa-siapa tapi kelakuannya seenak jidat. Setelah itu, besoknya dia masuk sekolah. Terlihat dia sedang menyalin sesuatu. Dia memang mempunyai pegangan dalam hidupnya kalau dia harus mengedepankan efisiensi. Karena menurutnya perjalanan untuk hidup ini sangat singkat. Makanya selagi masih SMA dia mengembangkan minatnya dan mencoba langsung mencari pekerjaan sesuai dengan skillnya. Memang mantap sih ini orang. Tak lama kemudian sahabatnya datang bernama Ozuma. Dia kakak daripada si Iroha. Si Akiteru udah menyalin buku catatan untuknya. Tentu si Ozuma kelihatan senang gitu kan. Dia adalah sahabat sejatinya si Akiteru. Makanya dia mau membantunya terus. Ditambah lagi, Ozuma juga baik nawarin makan es doger sebagai bentuk terima kasihnya. Akiteru juga ngasih tahu kalau adiknya kemarin main ke rumahnya. Dia menganggap bahwa adiknya tersebut suka sama si Akiteru. Dia kagak percaya ya kan soalnya dia suka digodain dan digangguin terus sama itu bocah. Sama kemudian,
guru atau wali kelasnya masuk. Dia bernama Kageishi yang asoy juga bro. Dia biasa disebut ratu berbisa karena agak sedikit tegas dan juga galak. Biasanya yang gini-gini sekalinya digoda langsung baper. Yakiteru melihat wali kelasnya ini berasa enggak aneh. Karena dia seperti udah tahu sifat asli dari wali kelasnya tersebut. Setelah pelajarannya beres dan pada mau pulang juga, ada satu temannya si Akiteru yang ngasih tahu kalau ada wanita kawaii yang ingin bertemu dengannya. Pas dia samperin ternyata itu adalah Iroha. Akiteru tentunya udah males lah ngadepin ini bocah yang selalu menggodanya. Kali ini dia melakukannya juga ya kan, dia mengajak mengobrol berduaan dengan si Akiteru. Cuma dianya kagak mau, dia udah tahulah akal-akalan ini bocah buat caper doang. Apalagi di sana mereka dilihatin banyak orang. Yang lebih parahnya lagi si Iroha mengada-ngada bahwa keduanya sudah berpacaran. Lantas Akiteru kaget dan juga marah gitu kan. Kebetulan ada kakaknya yang anehnya kagak bisa apa-apa anjir. Karena situasinya kagak menentu, si Akiteru pun membawanya keluar sementara para penonton kecewa. Karena si Iroha asoy sudah ada yang punya. Jana si Akiteru meminta penjelasan kenapa dia bilang kayak tadi di depan banyak orang. Perasaan si Akiteru belum nembak atau semacamnya. Tapi ini anak ngadi-ngadi terus jer, karena memang tujuannya adalah menggoda dari awal juga. Sampai-sampai dia nempel-nempel dan mencoba membuat si Akiteru peka. Dengan tindakannya si Iroha yang suka mendekatinya. Itu berarti dia suka sama si Akiteru. Tentu dikasih harapan kayak begitu membuatnya langsung mempertimbangkan sekaligus bimbang. Dia mesti kayak bagaimana? Karena si Akiteru sudah terjebak dengan omongannya, si Iroha pun kesenangan ya kan. Bisa membuat si Akiteru baper. Bahkan bisa sampai telinganya merah kayak begitu. Iroha pun auto kabur dari tempat tersebut. Setelah itu malam harinya si Akiteru bertemu dengan pamannya di sebuah restoran untuk membahas syarat-syarat biar dia bisa masuk ke perusahaannya. Pamannya sudah menerima proposal darinya dan juga dia bersama satu orang lagi yang kini masih berada di kamar mandi. Pamannya sangat terkejut melihat si Akiteru bisa membuat sebuah game berjudul Aliansi Lantai 5. Yang mana itu game sudah nyampe 1 juta unduhan. Dia mau masuk ke perusahaan pamannya biar gamenya itu makin dikenal lagi dan lebih banyak dikembangkan. Sekarang Akiteru cuma mempunyai beberapa orang dalam timnya yang masih rahasia. Yang pasti ada si Ojuma. Habis itu ketika mau pesan makan si paman tidak tahu mengapa malah menggombali pelayannya. Hal tersebut tentu bikin si Akiteru merasa aneh dengan pamannya tersebut, tapi dia berhasil bikin si Mbak langsung baper dan juga salting. Si Akiteru harus terus terlihat dekat dengan si paman biar dia keterima gitu kan. Tapi sebelum itu dia mau ke toilet terlebih dahulu. Pas mau ke toilet itu, di sana terdapat seseorang berambut putih yang lagi di air juga. Karena kagak tahu itu siapa, Akiteru langsung ditonjok. Sementara itu di sisi yang lain ada Iroha dan juga satu cewek lagi berambut merah yang kemungkinan itu timnya si Akiteru. Iroha menanyakan si Akiteru yang belum kunjung juga pulang. Terus si Akiteru kembali mengobrol dengan pamannya. Orang yang tadi berambut putih itu ternyata anaknya si paman. Si Akiteru lupa-lupa ingat. Padahal dulunya dia suka main sama itu anak. Dia bernama Mashiro. Dia ngasih taulah tentang si Mashiro ini. Yang sekarang sekolah di sekolahan khusus perempuan. Tapi karena dia berasa kagak nyaman dan takut juga banyak orang yang menggodanya. Jadi dia dipindahkan ke sekolahannya si Akiteru. Nah syarat yang diajukan itu adalah dia ingin Akiteru pura-pura pacaran sama si Mashiro. Mungkin biar anaknya ada yang ngejagain selama di sekolahan gitu kan. Pada awalnya hal begini kagak mau diceritakan. Tapi si Akiteru harus tahu bahwa Mashiro udah kagak nyaman di sekolahan sebelumnya. Sampai-sampai udah jarang masuk sekolah. Makanya ngambil langkah demikian. Si Akiteru yang suka sama efisien mengerti dengan maksud daripada si paman ini, karena itu salah satu syaratnya biar keterima menjadi karyawannya. Si Akiteru pun tanpa ragu setuju dengan syarat tersebut dan Mashiro pun di sana dengan berat hati menerimanya kalau cuma pura-pura pacaran doang.
Tapi kalau sampai beneran pacaran, si paman akan memberikan sebuah hukuman kepada si Akiteru. Dia rasa tidak mungkin karena terlihat si Mashiro udah kagak suka dengannya. Biasanya yang tsundere kayak begini agak-agak menantang gitu kan. Karena obrolannya sudah beres dan Akiteru menyetujui persyaratannya, mulai besok si Akiteru bisa langsung bekerja di perusahaannya tersebut. Singkat cerita, setelah pertemuan malam itu, pagi harinya seperti biasa dia pergi ke sekolahan. Ketika si Akiteru mau mengganti sepatunya di sana, terdapat si Iroha Aso yang menanyakan soal dirinya yang kemarin ngapain aja. Bertemu dengan pamannya sampai lama banget. Di situ si Akiteru tidak memusingkan si Iroha. Pokoknya dia ngobrol panjang lebar lah dengan pamannya dan dia belum bisa ngasih tahu kalau dirinya keterima dengan syarat yang bakalan bikin dia melongo. Ketika si Akiteru sudah berada di kelas, di sana udah ada si Ojuma yang menanyakan soal perkembangan kerja di pamannya. Dia juga sama masih belum bisa memberitahu detailnya kepada si Ujumo. Sama kemudian wali kelas mereka bersama murid baru atau Mashiro masuk ke dalam kelas. Mereka merasa senang dengan adanya murid baru. Tapi murid lain dibuat kaget ketika tahu bahwa si Mashiro ini langsung mengakui kalau dirinya berpacaran dengan si Akiteru. Seketika para murid dibuat kecewa lagi ya kan. Karena udah tahu ini adalah sebuah rekayasa, jadi si Akiteru mengikuti alur saja. Dia juga bilang kalau dia baru bilang kepada temannya kalau dia adalah pacar di balik layar. Ada yang nanya tentang pertama kali mereka bertemu. Mashiro kagak sengaja bilang di kamar mandi, yang lain berasa aneh. Tapi Mashiro mintanya untuk tidak kepo lagi soal beginian. Belum juga dimulai si Mashiro sudah memasang muka kagak enak sama si Akiteru. Hal tersebut langsung menjadi sorotan murid yang lain karena belum apa-apa mereka berdua udah pada ribut. Terus ketika jam pelajaran pertama selesai, di sana Ojumo menanyakan kembali tentang si Akiteru yang secara diam-diam mempunyai pacar. Dia bertanya apakah ini bagian dari kesepakatan dengan pamannya. Si Akiteru cuma bilang ada keterlibatan sedikit dengan si Mashiro, makanya dia kagak boleh lengah sedikit pun. Ozumo yang seorang kakaknya si Iroha merasa kalau si Akiteru ini seperti mau mengharem, kayak anime roncom pada umumnya. Dia juga mengatakan kalau adiknya sangat cocok dengan si Akiteru, cuma dianya masih mikir-mikir kalau sama si Iroha Asoy. Sama kemudian jam istirahat pun telah tiba. Di sana ada satu teman si Akiteru yang menyukai Bu Guru Kageishi. Dia kasih tahu kalau Bu Guru Asoy tersebut suka sama cowok yang kekar. Hal tersebut langsung bikin dia semangat dan pergi berlatih. Sementara itu Mashiro mulai bertindak dan meminta si Akiteru untuk membelinya onigiri buat makan siang. Tapi dia mau yang isinya siput. Karena dia kagak mau kalau pura-pura pacaran ini diberhentikan. Karena menyangkut nasib pekerjaannya, dia pun nurut dengan keinginannya. Sekalian beli minumannya juga. Mashiro masih terlihat kesal dengan si Akiteru ini. Di sana Akiteru berpikir mungkinkah dia marah gara-gara ngobrolin soal si Iroha. Tapi agak mungkin ya kan, soalnya mereka cuma pura-pura pacaran doang. Masa ia cemburu? Lanjut masuk kelas dan kali ini giliran si Kageishi masuk ke pelajaran selanjutnya. Lalu dia menanyakan soal PR yang dia berikan kemarin. Ada aja orang yang belum mengerjakan. Dia yang terkenal dengan ketegasannya kagak bakalan memberinya ampun. Bahkan dia dikata-katain jir. Buat anak-anak yang malas itu lebih rendah daripada sampah. Daripada mengurusi yang belum mengerjain tugas, dia akan lanjut sama ke halaman selanjutnya. By the way, dia guru matematika sekaligus wali kelasnya juga. Setelah pelajarannya selesai, tiba-tiba saja si Akiteru disuruh menghadap ke arahnya nanti di ruangan bimbingan. Lantas murid lain merasa kaget lagi-lagi si Akiteru. Walaupun begitu mereka takut si Akiteru diapa-apain setelah Kageishi marah-marah tadi. Dia kagak takut sama sekali. Alhasil sama si Akiteru didatengin. Anehnya tempatnya berada kayak di bawah tanah gitu anjir. Pintu udah kayak pintu penjara besi kayak begitu. Pas ia masuk, dalamnya tidak wajar sekali, banyak borgol dan yang lain sebagainya. Pokoknya aneh dah itu ruangan. Ada di sekolahan. Baru juga masuk si Akiteru langsung di roasting jir sama guru ini.
Tapi si Akiteru terlihat tenang dan tak lama kemudian tiba-tiba dia meminta maaf kepada si Akiteru. Ternyata Kageishi ini adalah salah satu timnya si Akiteru. Dia di bagian kayak gambarnya. Nah, dia belum menyelesaikan pekerjaannya karena bentrok sama kesibukannya menjadi seorang guru. Pokoknya berbagai alasan lah dia telah lontarkan. Uniknya si Kageishi ini sebenarnya kagak sengaja ikutan timnya si Akiteru. Waktu itu Akiteru yang lagi mencari referensi buat gamenya, dia kagak sengaja lihat komik bagus yang dimana cewek suka sama anak kecil. Nah, yang buat itu adalah gurunya. Demi untuk menutupi hobinya tersebut, dia mengajak si Kageishi biar rahasia hobinya bikin komik kagak kesebar. Dia masuk ke timnya si Akiteru. Kalau kagak ketemu di situ, dia mungkin kagak bakalan kerja sama dengan si Akiteru. Kageishi mempunyai kesenangan dengan anak kecil, makanya dia suka sama anak kecil. Dia memiliki kesulitan di bagian desainnya, dia belum ada ide lah intinya. Itulah mengapa dia belum menyelesaikan pekerjaannya. Si Akiteru menyuruhnya buat beristirahat dulu aja. Tidur yang cukup. Terus dia meminta udah sampai mana proyeknya. Pas dilihat dia belum mengerjakan apa-apa anjir. Memang belum ada ide ya gimana lagi. Tapi tetap aja dia orangnya lambat. Padahal sebelumnya dia ngasih tahu muridnya kalau nggak ngerjain tugas, itu lebih rendah daripada sampah, padahal dianya sendiri kayak begitu. Kageishi menanyakan soal si Mashiro apakah benar pacarnya si Akiteru. Tentu saja tidak, cuma dia disuruh pura-pura guna menjaganya. Gurunya juga udah tahu tentang si Mashiro, kenapa dia pindah ke situ. Ternyata sebelumnya dia pernah dibully, dan pada akhirnya dirinya suka mengurung diri. Sekarang dia meminta Akiteru untuk menjaganya biar si Mashiro bisa menikmati masa-masa sekolahnya. Dia merasa ada yang berbeda dengan si Akiteru sekarang ini dalam menangani orang. Singkat cerita, ketika jam sudah habis dan waktunya pulang, tadinya Akiteru mau ngajak balik bareng si Mashiro, tapi orangnya tiba-tiba saja memasang muka marah kepadanya. Hal tersebut tentu bikin murid yang lain mengarah ke arahnya karena mungkin aneh ya kan berpasangan tapi kayak enggak pacaran gitu kan. Karena dia diliatin begitu terus, si Mashiro pun buru-buru pergi dari situ. Si Akiteru kagak tahu lagi mesti kayak gimana. Dia meminta saran kepada temannya pun masih meragukan. Tapi Akiteru masih memiliki banyak waktu biar bisa dekat dengan si Mashiro. Dia ngajak pulang bareng temannya. Katanya nggak bisa juga, alhasil dia mau pulang sendiri aja. Nah, pas lagi ngeganti sepatu di sana ada si Iroha yang muncul tiba-tiba sambil menanamkan gunung di atasnya. Seperti biasa dia selalu menggoda si Akiteru. Kali ini dirinya memeluk si Akiteru dari belakang. Awalnya sih memang no problemo. Tapi ketika dikasih tahu bahwa dia nempel terus juga tanpa menggunakan kacamata, hal tersebut pikirannya langsung kemana-mana. Apa mungkin ini sensasi lembutnya gitu kan. Pokoknya gitu-gitulah. Ditambah lagi si Iroha ngasih tahu kalau ukurannya nambah gede. Sampai kancingnya mau kebuka. Akiteru mikir panjang lebar gimana caranya dia bisa keluar dari pelukannya si Iroha. Dia kalau mendorongnya takutnya nanti orang lain lihat gratisan ya kan. Terus dia bakalan diomongin. Ketahuan sama si Mashiro dan dia bisa dimarahin disangka selingkuh sama pamannya. Dan karirnya juga bakalan hancur. Karena begitu dia pun menggendongnya dan membawanya dari sana. Iroha beneran kagak bisa ngapa-ngapain dan sekarang malah dia yang malu karena digendong seperti itu. Akiteru membawanya lewat jalan sepi biar kagak ada orang yang melihatnya. Karena dia udah menyerah, Akiteru pun menjatuhkannya kayak begitu. Plot twistnya dikira Akiteru ini bohongan, kagak menggunakan kacamata. Ternyata beneran coy. Habis itu mereka pulang bareng sambil bercerita lah si Akiteru terkait dirinya yang udah punya pacar dan kagak percaya dan baru tahu akan hal ini. Dia tegaskan kalau itu cuma kebutuhan dia doang biar keterima di perusahaan pamannya. Sekarang dia lagi dalam masalah yakni kagak bisa dekat dengan si Mashiro. Si Iroha, siap membantunya, dia ada ide bagus untuknya. Dia ikutin lah idenya tersebut dan ternyata idenya itu adalah dia menjadi seperti suruhannya yang mau aja. Tapi si Mashiro malah tambah marah dan risih melihat si Akiteru kayak begitu. Lantas dia berasa udah dibohongi sama Iroha kampret itu.
Dia pun mengajaknya berbicara gitu kan empat mata. Mashiro tetap masih memasang muka yang sama. Ditambah lagi dengan kedatangan si Iroha, membuat si Mashiro makin marah lagi sama dia. Dia berpikir bahwa mereka memiliki hubungan, apalagi adik kelas dan juga kakak kelas. Dia pun langsung pulang di sana. Disusul dengan mereka berdua juga. Si Akiteru kagak bakalan menyerah, dia akan mencobanya lagi. Ketika sampai di kosannya, terlihat ada si Mashiro di situ. Ternyata selama ini mereka bertiga tetanggaan. Kosannya pada rempetan begitu. Ditambah juga gurunya berada di jajaran yang sama dengan si Akiteru. Dengan begini Mashiro kagak bisa nuduh-nuduh yang kagak-kagak lagi. Lalu dia pun masuk. Dia jadi dah tahu kalau aliansi lantai 5 itu berada di samping kosannya. Dengan masih belum ada perkembangannya, si Akiteru akan mencobanya lagi dengan cara yang lain. Singkat cerita, Akiteru mengundang timnya untuk makan malam di rumahnya. Sekaligus dia mau ngasih tahu kalau minggu depan dia akan membuat sebuah perayaan untuk si Mashiro yang sampai sekarang masih susah untuk ia deketin. Sekaligus di sana Akiteru dan timnya pun udah memiliki karakter baru untuk gamenya nanti. Di tengah sedang makan-makan, mereka sambil mengobrol, ya kan satu sama lain terkait proyeknya ini. Ada satu anggota bernama Mikagai yang kagak hadir. Dia sebelumnya pemenang pembuat manga singkat yang bukunya berhasil terjual 3 juta. Plus memenangkan lomba juga, si Akiteru awalnya iseng mengirim surat buat menuliskan alur cerita untuk gamenya yang sekarang. Tanpa diduga dia mau dan jadilah game aliansi 5 lantai. Tapi sekarang, dia jarang kumpul karena mungkin dia udah dewasa. Jadi mempunyai kesibukan yang lain terutama hal percintaan. Kageishi merasa kesindir ya kan, dia yang udah dewasa mana ada pacaran sampai sekarang masih jomblo. Dia udah mabok parah karena minumnya terlalu banyak. Ternyata Iroha tidak masuk dari bagian timnya si Akiteru, cuma kakaknya doang. Akiteru melihat si Ojumo ini memang jenius orangnya yang sekarang bisa dia andalkan lah. Tapi dia merasa berkat si Akiteru juga sekarang dia bisa seperti ini dan membantu proyeknya. Sekarang fokus si Akiteru tetap ada pada si Mashiro. Dia kagak akan menyerah. Dia udah ada rencana untuk supaya si Mashiro bisa datang ke pesta penyambutannya. Besoknya dia coba datang ke kosannya. Yang kagak dibuka-buka tersebut. Dibuka pun pas ngajak mau kumpul, dianya langsung nolak. Hari selanjutnya dia dicuekin, bahkan listriknya dimatiin, biar belnya kagak bunyi. Akiteru kagak menyerah, besoknya dia coba mengirimkan banyak undangan di lokernya. Tetap masih gagal juga. Udah beberapa kali sampai hari ke-6 dia coba rayu-rayu namun sulit banget untuk membujuknya biar bisa ikut ngumpul. Waktu dia tersisa 1 hari lagi. Sekarang dan juga besok, Akiteru masih optimis dia bisa membawanya ikutan ngumpul. Undangan yang Akiteru bikin dibuang semua dan dia tidak akan ikut bergabung dengan circle-nya. Setelah itu terlihat Akiteru dan Iroha lagi berbelanja buat pestanya nanti. Walaupun sampai sekarang dirinya masih belum bisa membujuk si Mashiro, tapi masih ada keyakinan dirinya bahwa dia bisa meyakinkannya. Di sana ada tukang sosis keju yang sangat lumer. Si Iroha mencoba itu sosis yang rasanya enak banget. Si Akiteru ditawarin tapi dianya kagak mau. Hal tersebut tentu bikin yang dagang marah. Dia pikir keduanya ini berpacaran gitu kan. Alhasil karena kagak mau dipandang aneh, si Akiteru mau mencobanya. Cuma si Iroha hanya mengambil kesempatan untuk ngusilin si Akiteru yang memintanya untuk memohon kepadanya sekaligus disuapin sama si Iroha. Lantas dia sudah terjebak sama perangkapnya. Dan cuma bisa nurut aja. Habis nyobain sosis mereka kembali berbelanja. Di sana mereka berdua kembali mengobrol soal si Mashiro yang belum bisa dibujuk. Iroha yang udah tahu si Akiteru kalau dia keras kepala pasti akan melakukan apa saja sampai keinginannya terwujud. Itu juga sudah terjadi dengan kakaknya yang telah berubah setelah mendapatkan perhatian daripada si Akiteru ini. Seseorang yang keras kepala demi untuk mewujudkan impiannya. Si Iroha juga mau jikalau dia lagi terkena masalah atau semisal sedang ragu, si Akiteru bisa memperhatikannya.
biar lebih baik. Dia yang kurang tinggi yang dari tadi ngambil minum kagak nyampe-nyampe akhirnya dapat juga. Tapi keseimbangannya rapuh. Untung saja ada si Akiteru. Hal tersebut langsung bikin dirinya baper. Dia akan membuktikan kalau dia bisa membujuk si Mashiro menggunakan idealismenya. Keesokan harinya adalah hari pestanya. Si Akiteru udah menyiapkan rencana yang mantap dengan si Ojumo. Katanya waktunya sangat tepat sekali untuk menyiapkan semua ini. Tinggal si Akiteru mengeksekusinya saja. Pas pulang sekolah itu Akiteru coba ajak lagi lah. Tapi tetap dia kagak mau. Tapi anehnya Mashiro masih ingat sama pestanya itu. Berarti dia masih berharap gitu kan. Kali ini Akiteru kagak memaksanya. Dia cuma ingin pulang bareng aja sama dia. Lagian satu arah juga. Dikira bakalan gampang mengajak si Mashiro. Ternyata dia masih sulit untuk diajak bahkan pulang bareng. Dia pulang sendiri diikuti dengan si Mashiro yang keras kepala gitu kan. Dia akan terus mengikutinya karena dia tahu kalau si Mashiro akan pulang ke rumahnya. Namun di tengah jalan Mashiro tiba-tiba mengambil jalan lain. Bukan ke arah pulang. Otomatis sama si Akiteru diikutin. Sampai pada akhirnya si Mashiro sudah kecapean yang kini mereka berada di pinggir sungai. Si Mashiro aneh dengan Akiteru kenapa dia bersikeras mengajaknya bergabung. Dia seperti udah insecure lebih dulu. Kalau dirinya tidak pantas untuk bergabung dengan circle-nya. Si Akiteru marah besar kepadanya dan mempertanyakan sebenarnya yang dia cari setelah pindah sekolah itu apaan. Di sekolahan pun dirinya tidak mengobrol dengan siapapun selain si Akiteru. Dia seperti skakmat gitu kan. Mashiro cuma takut dia yang kagak bisa apa-apa. Ujungnya ditinggalin juga sama si Akiteru dan juga kawan-kawan. Lalu pas si Akiteru mau meminta maaf karena udah ngegas, tiba-tiba dia ngelak. Dan dua-duanya jatuh ke sungai. Si Akiteru auto mendapatkan gratisan karena melihat si Mashiro basah-basahan kayak begitu. Dia yang mau mencoba berdiri nampak kakinya belum cukup kuat. Alhasil sama si Akiteru ditangkap dan dapat banyak lagi. Mereka berdua duduk terlebih dahulu sambil baju mereka basah-basahan. Mungkin pacaran palsu kayak begini sangat cocok sama mereka berdua. Karena kagak ada sepasang kekasih yang horor macam keduanya. Soalnya pada basah-basahan kagak jelas. Habis itu si Mashiro barulah bisa menjelaskan mengapa dirinya tidak mau dekat sama orang lain apalagi gabung circle-nya si Akiteru. Sebenarnya dia udah tahu kalau Akiteru adalah pembuat game aliansi lantai 5 yang populer itu. Melihatnya bisa menciptakan game membuatnya berpikir kalau dirinya itu pasti populer di kelas. Namun ternyata tidak demikian, justru dia pernah mengalami hal yang serupa. Dia tidak mencolok dan yang lain sebagainya. Pokoknya biasalah. Terus terkait game dia tidak mempublikasi kepada orang-orang kalau dia developernya. Karena menurutnya akan sangat tidak efisien ketika nanti mendapatkan pujian dari orang lain. Terus dia menjadi sombong yang akhirnya bikin dirinya tidak fokus sama tujuannya. Mending tidak diketahui orang lain dan dia bisa bekerja dengan fokus. Dia melihat perilaku si Akiteru yang demikian berasa aneh. Selesai mengobrol, mereka berdua pun pulang. Kali ini si Akiteru enggak akan memaksanya lagi buat ikutan bergabung. Padahal kalau gabung bisa saja dia akrab sama yang lain. Pas mau masuk ke kosannya, pintunya sudah terbuka. Karena takut maling sama si Akiteru ditemenin ngecek. Ternyata pas masuk itu, ini bagian dari rencananya si Akiteru. Teman-temannya berada di dalam untuk menyambut si Mashiro. Mashiro merasa yang lain udah kagak sopan masuk ke dalam rumahnya. Ternyata itu bukanlah rumahnya. Soalnya, Akiteru sudah memasang semacam penghalang palsu sehingga kosannya terlihat berada di bagian pojok. Padahal itu kosannya si Akiteru. Akhirnya, si Mashiro bisa berbaur juga walaupun masih mempertanyakan ya kan mengapa dia kudu bergabung. Mereka pasti ada sesuatu juga kenapa harus bergabung. Urusan dia mau gabung macam ini ada gimana tidak masalah. Soalnya yang berada di dalam sana pun ngumpulnya pas kayak begini doang. Di luar mah boro-boro. Ada temannya juga yang bantu belum pernah berkumpul, tapi dia berkontribusi terhadap timnya tersebut. Dari situlah dia mulai menerima.
Setelahnya pas lagi beres-beres Akiteru dikagetkan sama si Iroha yang muncul di balik jendela. Dia berterima kasih karena sudah dimasukin ke circle-nya. Tanpa orang ketahui bahwa si Iroha ini adalah salah satu pengisi suara di game yang telah dia buat. Setelahnya si Aki bercerita soal pertama kali si Aki ketemu dengan si Iroha. Karena kalau tidak ada pertemuan itu, kemungkinan Iroha tidak akan bergabung dengan si Aki menjadi pengisi suara gamenya. Awalnya ketika SMP, hari itu si Aki mengenal kakaknya si Iroha, yakni Ozu. Dia dari dulu orangnya penyendiri, terus juga dia pintar di bagian sains. Makanya suka penelitian, tapi kali ini labnya tiba-tiba dikunci, jadi dia kagak bisa eksperimen lagi. Si Aki menyuruhnya untuk di rumahnya saja. Katanya dia kagak bisa kalau di rumahnya. Nah, dimulai dari situ si Aki menemaninya terus dan kebetulan mereka berdua juga kosannya sebelahan. Pada awalnya Aki mau pindah karena emaknya pergi bekerja di luar negeri. Tapi dengan dia yang udah mempunyai teman, jadi dia memutuskan tinggal di kosan itu aja. Pas dia mau balik, dia melihat si Oju lagi terdiam sambil lihat lantai. Katanya dia lagi mikir kalau kosan sebanyak ini membutuhkan berapa keramik. Hal itu tentu gabut banget. Katanya dia mau masuk tapi lupa membawa kuncinya. Jadi dia nunggu orang rumah pulang dulu. Tak lama kemudian muncullah satu cewek bernama Iroha. Si Oju langsung meminta kunci kosannya. Aki terkejut karena dia baru tahu kalau si Oju ini mempunyai seorang adik. Apalagi mereka sebelahan kosannya. Tapi dia baru tahu hari ini. Mungkin memang Ozu juga belum pernah bercerita. Terus, ada yang datang bernama Otori. Dia cewek yang katanya jarang masuk sekolah karena di Discord. Dia nyamperin si Aki dan juga Ozu buat diajak ke belakang sekolah. Dia mau mengobrol. Mau nggak mau keduanya nurut sama si Otori. Di sana dia memberikan 2 permen karet, padahal di sekolahan tidak boleh membawa permen karet. Tapi dia yang jarang sekolah mana peduli, ternyata dia kagak sekolah itu memang real males. Bukan di Discord. Ujungnya mereka mengambil juga itu permen. Nah, Otori menanyakan soal adiknya si Oju. Dia ingin tahu si Iroha orangnya kayak gimana gitu kan. Ozu yang seorang kakaknya saja tidak tahu si Iroha kayak gimana kalau di rumah. Makanya dia bingung. Aki penasaran ada apa gitu kan nanya begituan. Katanya si Iroha ini pengen masuk ke circle-nya yang dimana kagak jelas banget semua orangnya dan juga malas pergi ke sekolah. Dia ingin tahu dulu sifatnya gimana dan juga di rumahnya kayak gimana. Siapa tahu si Ozu tahu gitu kan, ternyata kagak. Alhasil si Otori pun tidak menghiraukannya dan dia pergi dari sana. Aki mempertanyakan kenapa dia kagak tahu adiknya sendiri seperti apa. Memang katanya mereka jarang mengobrol juga. Baru lagi kemarin mereka ngobrol pasal kunci. Sama keluarganya pun nampak kurang harmonis keduanya ini. Alhasil sama si Aki disemangatin dan ngajak buat main PS. Pulang sekolah si Aki ke kosannya si Oju sambil membawa PS. Dia kaget di rumahnya kagak ada TV. Itu sudah menjelaskan kalau mereka berdua memang masing-masing. Tapi pas lihat kamarnya auto kelihatan berantakan banget. Tapi biasanya yang jenius-jenius itu kayak begitu. Terus juga dia mempunyai PC yang dia rakit sendiri. Katanya udah hal yang biasa untuknya. Habis itu mereka mulai main dah berdua berbarengan dengan Iroha yang baru pulang. Di tengah lagi main si Aki mau ke kamar mandi terlebih dahulu. Ternyata dia mempunyai maksud lain. Dia ingin ngepoin si Iroha bagaimana ya kan orang, sekalian ingin membantu si Ozu juga. Pas dia coba dengerin, nampak dia lagi nelpon sama seseorang dan kagak sengaja dia membuka pintunya dan auto terkejut dah. Aki cepat-cepat masuk ke kamarnya biar kagak ketahuan dia teriak-teriak. Tapi Aki digampar sama Iroha. Iroha menganggap bahwa si Aki ini suka pada pandangan pertama sama dia, makanya kebelet sama si Iroha. Dia mempunyai maksud lain sama dia, yang dimana si Aki ini ingin tahulah apa benar si Iroha mau masuk circle-nya si Otori dan juga teman yang lainnya gitu kan. Soalnya tidak baik untuknya. Di situ si Iroha mau masuk dan itu tidak ada urusannya dengan si Aki. Emang bener juga sih dia kagak ada masalah, dia cuma ngasih tahu doang.
Karena belum membuahkan hasil jadinya besoknya dengan cuaca yang cukup panas, dirinya pulang duluan sekaligus dia lagi kagak enak badan juga. Terus dia sempat-sempatnya mau ketemu sama si Tachibana, salah satu temannya si Otori. Dia kelihatan lagi ngamen di pinggir jalan padahal waktunya sekolah tapi dirinya bolos kayak begitu. Dan lebih mementingkan melakukan hal-hal kesukaannya. Di situ si Aki yang lagi kagak sehat malah pingsan dan ujungnya Otori datang ke sana untuk memberikan bantalan empuk kepadanya. Setelah sadar lagi, dia ngajakin Tachibana dan Iroha buat ngobrol bareng yang dimana di sana pembahasannya soal keinginan daripada si Iroha ini. Sebenarnya dia gabung dengan si Tachibana ini buat apa gitu kan. Tachibana coba menjelaskan apa yang sedang dirasakan oleh Iroha. Yang dimana katanya Iroha orangnya penurut sama orang tuanya. Dan orang tuanya tidak mensupport dengan keinginannya si Iroha. Alhasil dia berjalan seperti air. Beda dengan Oju yang mungkin dia hidup sesuai yang dia mau jadi programmer. Dan yang lainnya, nah dia gabung dengan Tachibana tuh pengen bebas gitulah mengekspresikan dirinya. Biar lebih bebas lagi, soalnya di rumah dia kagak bisa bebas, dikekang terus sama emaknya. Si Aki di situ mulai mengerti lah situasinya dan dia kalau ada di posisi itu pasti akan menggertak juga. Kalau dia akan mencari solusi buat keduanya biar bisa mengekspresikan diri tapi tidak lupa dengan sekolah. Dia akan memikirkannya nanti dia pun pulang. Sambil jalan dia sambil mencari solusi. Ada tuh solusinya, yakni membuat game yang dimana game bisa memasukkan semuanya dari untuk programmer, musik dan juga yang lainnya. Dia pergi menemui si Oju dan mengobrol pasal rencananya tersebut. Habis disetujui mereka berdua mulai membuat tuh dari pemrograman terus juga desain karakter dan juga musik. Walaupun sulit, mereka berhasil membuat gamenya. Oju terlihat senang ya kan bisa menghasilkan game yang luar biasa. Walaupun memang belum final hasilnya tapi sudah bagus. Sekarang mereka akan mencobanya lagi, tapi kali ini yang coba bukan mereka berdua melainkan adiknya dan juga si Tachibana. Kohinata Iroha. Omae no imoto to sono tomodachi da. Singkat cerita si Aki pun menyuruh adiknya si Ozu dan juga Tachibana untuk mencoba memainkan game yang mereka buat. Siapa tahu mereka berdua tertarik sama gamenya tersebut. Pas dimainin itu game, keduanya nampak pada awalnya memang kelihatan menikmati. Tapi pas ditanya si Tachibana merasa kalau ini game biasa aja. Dari segi musik pun nggak ada yang istimewa. Tapi walaupun B aja menurutnya gameplaynya lumayan asik. Nah itulah yang jadi tujuannya si Aki menciptakan game ini. Yakni gameplaynya yang kelihatan bosan tapi masih pengen dimainkan layaknya permainan petak umpat. Dan juga permainan lawas lainnya yang dimana permainannya sudah bosan tapi masih dimainkan. Karena mainnya yang simple, gampang dipahami bikin orang memainkannya terus. Sampai sekarang, karena kekurangan dari game tersebut dari segi musik, alhasil si Aki berencana untuk mengajak keduanya bergabung untuk mengembangkan ini game. Biar lebih bagus lagi, kebetulan Tachibana juga suka bernyanyi ya kan jadi cocok banget. Di situ si Tachibana sebenarnya tertarik sama tawarannya si Aki, tapi dia takut dimarahin sama si Otori. Dan dia diizinkan buat bergabung mengembangkan itu game. Bagus juga buat dirinya biar lebih ada tujuan lah, kagak ngamen mulu. Di situ dia mengajak si Iroha juga untuk bergabung dan meninggalkan kebiasaan dia ngamen dan juga yang lainnya. Tapi di sana si Iroha kagak bakalan bergabung, dia malah ingin kayak si Tachibana gitu. Lalu dia pun pergi dari sana dan si Aki mencoba untuk mengejarnya. Di taman sana si Aki melihat Iroha seperti sedang mengobrol dengan dua orang yang lain. Yang mana dia berasa si Tachibana kalau ikutan sama si Aki masih bisa mengembangkan dirinya dalam bidang musik. Lah dia kalau ikutan bakalan jadi apaan ya kan? Dia cuma mikirnya ke sana. Iroha merasa kalau dirinya tidak mempunyai bakat seperti Tachibana. Padahal di satu sisi dia juga sebenarnya ingin bergabung. Nah si Aki penasaran ini anak ngobrol sama siapa. Ternyata kagak ada orang lain selain dirinya. Ternyata ini anak ngobrol sendiri seperti ngobrol dengan karakter yang berbeda. Tentu si Aki yang melihat itu merasa terkesan dengan kemampuannya si Iroha gitu kan. Namun dianya malah kayak malu gitu ketahuan ngobrol sendiri sama si Aki.
Tapi Aki terus terang aja dia menyukai bakatnya tersebut. Yang pada awalnya dia kelihatan malu-malu berhasil dibujuk oleh si Aki untuk mengobrol lebih dulu. Aki berusaha bikin si Iroha percaya diri gitu kan sama kemampuannya. Karena si Aki juga mengakui bakatnya tersebut. Bahkan dirinya langsung ngefans sama si Iroha. Di situ Iroha mulai luluh tuh hatinya dan mau mengobrol panjang lebar dengan si Aki. Dia juga cerita kenapa mempunyai bakat seperti ini. Dulu dia waktu kecil suka nonton anime dan memperagakan karakternya. Tapi hal tersebut bikin emaknya malah kagak suka sama tindakannya si Iroha dan menyuruhnya fokus belajar. Dari situlah dia udah jarang nonton TV lagi. Dan sama kakaknya pun kayak status doang jir adik kakak. Makanya si Iroha kagak bisa mengekspresikan dirinya soalnya kalau ketahuan emaknya bisa bahaya. Di situ si Aki mengajaknya untuk bergabung dan dia berjanji akan merahasiakan hal ini kepada siapapun. Dari situlah si Iroha mau dibujuk untuk bergabung dan mulai sekarang si Aki harus memanggilnya dengan nama jangan adik temannya terus, tapi benar-benar dengan panggilan nama. Keesokan harinya Iroha main ke rumahnya si Aki dengan tujuan untuk mulai latihan. Belum apa-apa Aki udah dituduh yang kagak-kagak sama dia, padahal niatnya udah baik. Dia juga udah beliin buku untuknya biar suaranya makin bagus. Dia merasa kalau buku doang mungkin masih aman, kagak bakalan ketahuan emaknya. Namun si Aki tetap tidak menyarankan untuk dibawa ke rumah. Soalnya mata emak-emak lebih jeli daripada anaknya. Sehari-harinya mereka berdua belajar latihan fisik, vokal, dan juga yang lainnya. Sehingga ketika udah tahun ketiga mereka berdua diundang sama si Otori main ke rumahnya. Yang dimana ternyata dia mempunyai studio rekaman sendiri. Tempatnya tersebut dia dapatkan dari warisan nenek dan juga kakeknya. Tachibana juga kemungkinan dibantu sama si Otori dengan urusan lagu-lagunya. Si Aki bersyukur ya kan bisa berteman dengan si Otori. Dan dikasih pinjam studio rekaman kayak begitu. Lalu Iroha pun mulai mengeceklah studio rekamannya. Karena memang hari itu dia akan ada rekaman juga. Otori menanyakan mana seiyu yang lainnya selain si Iroha. Si Aki cuma membawa satu orang doang dan Otori akan tahu siapa si Iroha ini. Pas rekamannya dimulai dan selesai nampak Aki sudah puas. Begitu pula dengan si Otori yang terkesan dengan suaranya si Iroha yang bisa bermacam-macam. Ini jadi keuntungan buat si Aki biar tambah gacor lagi tanpa bantuan seiyu yang lainnya. Jadinya dua orang yang tahu rahasia soal si Iroha ini. Lalu setelahnya mereka mengobrol lagi di kursi taman. Nampak keduanya semakin rileks lagi dibandingkan sebelum-sebelumnya. Intinya ngobrol pun udah kagak malu-malu lagi. Sekarang situasinya di rumah juga udah mulai berubah. Jadi dia sering mengobrol dengan si Oju. Dia juga jadi lebih bersemangat lagi bikin gamenya. Sebenarnya Ozu itu bukan seneng banget sama ngoding. Dia malah lebih senang ketika dekat dengan si Aki karena bisa sharing gitulah. Makanya si Iroha mulai mengerti mengapa kakaknya bisa menganggap si Aki ini cahaya yang bersinar. Ya itu, dengan dia dekat dengan si Aki, kemampuan yang Iroha punya, dia makin berkembang lagi. Dia berterima kasih banget sama si Aki. Terus juga si Aki di sana memberikan hadiah kepada si Iroha berupa headphone. Itu bisa berguna untuknya nonton film ataupun mendengarkan musik doang. Cuma masalahnya dia kagak bisa dibawa ke rumah takutnya emaknya marah. Tenang aja karena Aki akan menyimpannya di rumah. Lalu dia juga memberikan kunci cadangan kepada si Iroha biar lebih fleksibel lagi. Kalau dirinya ingin menonton film atau memutar musik. Dengan adanya cerita tersebut makanya kenapa Iroha bisa masuk ke kosannya si Aki itu. Karena udah dari awal dikasih ya kan. Walaupun sekarang lebih menyebalkan lagi dibandingkan ketika SMP. Sekali lagi dia berterima kasih kepada si Aki berkatnya dirinya bisa berkembang walaupun tidak diketahui oleh orang lain. Bahwa pengisi suara gamenya itu adalah dirinya. Terus juga Tachibana kini udah lumayan berkembang. Hobi nyanyinya bisa membawa ia ke luar negeri. Tapi ada yang kurang daripada sekarang. Yakni si Aki belum menganggap kalau Iroha ini temannya. Ia masih menganggap dia kayak adiknya sendiri. Iroha ingin dianggap teman seperti biasa aja.
Aki mengerti kenapa dia demikian karena sekarang ada si Mashiro. Pasti si Iroha juga kagak mau tersaingi sama kehadirannya si Mashiro. Terus tiba-tiba aja dia mempunyai ide buat belanja bareng dengan teman-teman yang lain. Iroha tidak bisa berkata-kata lagi. Singkat cerita, terlihat Iroha sedang mau mandi. Dirinya sedang ngomong sama dirinya sendiri terkait apa yang sudah terjadi sebelumnya, yakni dengan si Aki, yang dimana dia diajakin belanja bareng bersama teman-teman yang lainnya. Padahal dirinya menginginkan yang lain, misalnya kencan berdua gitu kan. Tapi melihat orang-orangnya yang bakalan ikut belanja besok, kemungkinan si Iroha doang dan juga kemungkinan satu orang lagi yang bakalan ikut, itu adalah Mashiro. Dia udah feeling banget kalau itu cewek sewaktu-waktu akan menunjukkan rasa sukanya kepada si Aki. Tapi dia sendiri tidak akan menyerah. Mulai sekarang dia akan bersaing dengan si Mashiro untuk mendapatkan si Aki. Keesokan harinya terlihat mereka berdua sudah sampai di tempat. Dan benar aja si Mashiro ikutan pergi berbelanja. Mereka berdua sedang menunggu kedatangan si Aki yang belum kunjung datang. Tak lama kemudian orangnya baru datang. Aki yang baru datang merasa akan terjadi sesuatu. Soalnya yang datang berdua kayak gini. Ditambah Iroha sama Mashiro pula ya kan. Di sana dia dimarahin karena datangnya telat. Terus Iroha mulai lebih dulu dengan menggandeng tangannya si Aki kayak begitu. Katanya ini wajar sebagai seorang teman. Padahal wajarnya sebelah mana anjir. Terus si Mashiro juga kagak mau kalah. Ia melakukan hal yang sama juga seperti si Iroha dengan alasan mereka adalah temannya. Aki udah dapat banyak pagi-pagi kayak begini. Karena keributan ini tidak akan habis, dia mengajaknya langsung saja ke bioskop buat nonton dulu. Nah, ketika sudah di dalam sana, keduanya kembali menunjukkan perbedaan. Yang dimana Iroha pengen nonton samurai dan Mashiro pengen nonton film hiu. Tentunya keduanya berdebat kembali akan film mana yang sekiranya bagus buat ditonton. Pokoknya pada debat biar nonton pilihan mereka. Aki semakin pusing dah dan malah dia meminta keduanya untuk nonton masing-masing saja. Biar fair ya kan, tapi keduanya kagak mau, malah si Aki dikatain sama kedua cewek tersebut. Karena udah ninggalin ceweknya. Karena kagak bakalan beres-beres jadi si Aki menyuruh mereka buat sweet aja. Nah di suite tersebut dimenangkan oleh Iroha. Jadi otomatis mereka bakalan nonton samurai. Beres nonton filmnya, nampak si Aki merasa filmnya ini sangat bagus. Di tantangan kali ini si Mashiro kalah sama si Iroha. Lalu habis itu mereka istirahat dulu dan duduk. Di tengah itu Iroha pengen ke toilet dan mengajak si Mashiro untuk ikut dengannya. Namun Mashironya kagak mau, jadi dia pergi sendirian. Nah di sana Mashiro mengakui bahwa dirinya masih grogi apalagi menghadapi si Iroha ya kan yang aktif macam itu. Dia mustahil banget bisa akrab. Si Aki mempertanyakan apakah ada yang bikin trauma ketika melihat si Iroha. Ternyata dia mengakuinya bahwa orang-orang yang pernah membuli dia sebelumnya itu orang-orangnya seperti si Iroha gitulah. Nah pas mau cerita itu kebetulan orang yang diomonginnya pada ada di sana dan langsung ngata-ngatain ya kan si Mashiro ini. Katanya dia baru melihat Mashiro jalan sama cowoknya dan lain-lain. Bahkan karena belum merasa puas mereka berdua memberitahu soal kebiasaan Mashiro, yakni membaca novel di ujung dan juga mereka meremehkan novel yang sering ditulis oleh si Mashiro. Kata mereka karyanya tersebut sangat lucu. Mashiro mulai tertekan di sana, lalu si Aki yang melihat itu langsung membelanya. Biar si Mashiro tambah tenang dan mereka pergi dari sana. Intinya Aki coba ngasih tahu kalau circle-nya kali ini lebih baik. Karena banyak orang-orang yang mendukung si Mashiro karena mereka melihat si Aki udah serius, keduanya pun pergi. Nah ketika suasananya udah mulai reda dan Mashiro juga rada tenang, tiba-tiba saja si Aki menanyakan soal novel yang dia tulis. Karena dia kagak suka, alhasil dia pun pergi dari sana. Iroha yang baru balik langsung menyuruh si Aki untuk mengejarnya. Mereka berdua akan berpencar untuk mencarinya. Aki kesulitan banget mencarinya sampai pada akhirnya dia memilih ke tempat bioskop lagi dan benar aja.
orangnya ada di dalam sana. Dia tidak berniat menonton, melainkan cuma pengen sendiri aja. Di situ dirinya malah ngata-ngatain si Aki yang harusnya perkataan tersebut dia lontarkan kepada orang-orang tadi yang membulinya. Terus terang aja si Mashiro tidak berani bilang demikian. Dia orangnya pemalu banget. Dia menceritakan gimana dirinya mengekspresikan dirinya dikala dirinya jadi orang pemalu di sekolahan, yakni dengan menulis novel dan mengimajinasikan pikirannya ke dalam novel tersebut. Tapi ketenangannya itu malah jadi bahan tertawaan orang-orang kalau isinya lucu dan lain sebagainya. Makanya dia agak sedikit pesimis gitu sama kebiasaannya tersebut, apalagi kalau sudah terkenal. Biasanya bikin novel suka menggunakan nama samaran. Kalau ceritanya relate sama kehidupannya, nah kalau diketahui sama pembaca kemungkinan pasti bakalan malu nantinya. Aki mempunyai rekan di timnya bernama Makigai. Dia orang yang membantu pembuatan cerita gamenya si Aki. Dia terkenal dengan novelnya yang laku keras. Walaupun di sana udah pada tahu kalau yang dia tulis itu adalah relate sama kehidupannya, tapi Makigai tetaplah dirinya. Orang-orang lebih banyak menyukainya dibandingkan tidak sukanya karena karyanya tersebut. Di situ dia mulai tenang, namun dia juga memiliki alasan lain mengapa dirinya rada takut sama si Iroha. Dia memiliki sifat yang hampir sama seperti kedua orang tadi, takutnya dia malah dibully juga. Tapi di situ Aki menjamin kalau Iroha kagak bakalan melakukan hal semacam itu. Kalau sampai kayak gitu, dia akan memarahinya sampai nangis. Aki mengajaknya buat keluar dan dia ngabarin si Iroha kalau Aki udah berhasil menemukan si Mashiro. Dia ada di lantai 2 katanya. Pas disamperin kelihatan dirinya lagi ngobrol sama orang yang membuli si Mashiro. Dia pikir Iroha memang sama aja, tapi Aki tidak yakin soal itu. Bener aja gak lama kemudian si Iroha tiba-tiba berubah, yang tadinya ramah jadi kayak marah-marah gitu. Karena udah ngata-ngatain si Mashiro. Dia marah kepada keduanya udah ngelakuin itu kepada Mashiro. Dia melihat keduanya tidak lebih baik daripada Mashiro. Masih mending Mashiro jalan-jalan sama cowok. Lah ini dua-duanya gabut parah ngabisin waktu doang. Walaupun memang Iroha belum berteman dengan Mashiro, tapi dia tidak terima kalau Mashiro dikata-katain sama orang yang bahkan tidak lebih baik daripada si Mashiro. Digituin langsung kena mental. Si Iroha benar-benar bisa mengganti banyak peran di sana. Bahkan mereka mau dikasih pelajaran oleh si Iroha. Karena sudah kebablasan, alhasil si Aki pun menghentikannya. Walaupun dia juga rada takut menghadapi si Iroha yang demikian. Dia kembali memperingati kepada keduanya untuk tidak mengurusi hidup si Mashiro lagi. Dan jangan pernah melakukan hal semacam tadi lagi. Alhasil keduanya meminta maaf lalu pergi dari situ. Iroha berasa tertolong soalnya dia aktingnya cukup sampai marah-marah doang. Agak bisa ribut beneran. Aki memintanya lain kali untuk tidak bertindak sendirian. Setelah itu datanglah Mashiro mendekatinya. Di sana dia meminta maaf karena sudah salah paham kepada si Iroha yang menganggap dia sama aja sama mereka. Padahal Iroha aslinya membantu si Mashiro. Iroha juga kesal kalau ada orang yang begitu kepadanya, jadi dia gas aja dah. Dia berterima kasih dan mengajaknya untuk berteman mulai hari ini. Keduanya pun terlihat sangat senang. Setelah jalan sama kedua cewek tadi, Aki bertemu dengan si paman. Pamannya sangat terkesan. Berkatnya si Mashiro bisa beradaptasi dengan baik dengan lingkungan sekolah yang baru. Dan kagak ada lagi yang membulinya. Apalagi udah ada kawan baru. Dan juga dia ngomongin soal si Iroha. Dia berharap dia tidak berpacaran dengan si Iroha. Kata Aki, tidak mungkin hal itu terjadi. Dia mengetahui ternyata selama ini yang pengisi suara gamenya itu adalah Iroha. Pamannya sudah berpengalaman, jadi dia tahu mana pengisi suara yang diisi sama satu orang dan juga berkelompok. Si paman berjanji tidak akan memberitahu yang lain soal masalah ini. Terus dia juga tidak boleh pacaran beneran dengan anaknya. Tentu Aki kagak akan melakukannya, padahal sebenarnya si paman setuju aja kalau dia sama anaknya.
Terlihat Mashiro sekarang udah lebih lega daripada sebelumnya yang suka murung. Kini dia udah banyak teman dan memiliki banyak support juga, apalagi dengan adanya si Aki ya kan. Dia yang banyak membantu merubah mindsetnya. Ternyata penulis novel bernama Mikagai itu penulis aslinya adalah si Aki itu sendiri. Dia ingin lebih dekat lagi dengan si Aki. Sementara itu Iroha yang lagi dengerin musik digangguin sama si Aki. Dia udah lama diem di kamarnya. Aki melihat headphone pemberiannya masih dipakai terus sama si Iroha. Karena memang kualitasnya bagus dan Iroha pun sayang sama pemberiannya si Aki ini. Terus dia berceritalah soal dirinya yang mau bersaing dengan si Mashiro. Dia kali ini serius kalau dirinya suka sama si Aki. Tapi Aki tidak akan kegocek sama rayuannya. Pokoknya dia akan berusaha bersaing untuk mendapatkan si Aki seutuhnya. Kata Aki walaupun kelihatan mereka seperti ribut tapi tetap aja ujungnya mereka berkawan. Memang begitu tapi untuk masalah ini berbeda. Dia juga tadi melakukan pembelaan karena dia kesal aja sama pembuli itu dan juga dia pernah berada di posisinya si Mashiro. Tak lama kemudian ada pesan masuk dari si Mashiro. Pas dibuka si Mashiro ngechat kalau dirinya suka sama si Aki melebihi apapun. Pertarungan baru saja akan terjadi teman-teman. Oke mungkin segitu dulu untuk episode kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyebutan nama, tempat, atau yang lainnya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Jamata nih, bye-bye.